Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit dan rekan-rekan saya masih Ihsanul Amri dan Mbak Alia. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai audit siklus kas dan investasi untuk perusahaan PT Gumun Media. Ini penilaian internal. Jadi menurut kami risiko penilaian internal dinilai rendah. Jadi pengujian audit akan dilakukan dengan pendekatan audit substantif. Ini ada tujuan audit spesifiknya. IO1 untuk investasi, terus IO2 itu ada untuk kas, pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas terjadi pada periode yang tercatat. Terus ada C1, ini untuk investasi, pembelian investasi, penjualan investasi, dan semua kejadian pencatatan transaksi terjadi pada periode yang benar. Yang C2-nya itu untuk kas, jadi penerimaan dan pengeluaran kas terjadi di periode yang dicatat. RO1, segala bentuk investasi merupakan hak yang dimiliki oleh entitas. Ya, dan RO2 itu untuk kas. Artinya kas merupakan hak yang dimiliki oleh entitas. Terus ada VE1, ini pembelian semua investasi itu dicatat udah sesuai dan akurat sesuai dengan SHK. Yang VA2-nya itu untuk kas, jadi kas itu sudah dicatat nilainya sesuai dengan SHK dan dijurnal dengan secara akurat. Ini disclosure, jadi PD1 itu untuk investasi saham dan teman-temannya, dan PD2 itu untuk kas. Terus ada asal program audit, mulai dari prosedur audit awal. Jadi di prosedur audit awal kita ada dua program. Pertama kita review saldo awal kas dan investasi ke kertas kerja tahun lalu, di mana kita tidak ada temuan. Lalu ada lakukan footing dan cross footing pada rincian kenaikan atau penurunan aset tetap aset kas atau investasi, di mana itu nggak ada temuan. Terus ada prosedur analitis. Di sini kita punya dua perhitungan rasio yang kita pakai, yaitu ada rasio kas terhadap aset lancar, terus rasio investasi terhadap aset. Terus kita punya prosedur rinci transaksi, di mana ada dua juga, kayak tadi. Pertama kita lakukan vouching untuk pemasukan, pengeluaran kas, pembelian saham dan investasi. Di sini terdapat temuan di mana nanti ada nilai investasi deposit luar negerinya ada terjadi perbedaan nilai. Terus ada lakukan vouching untuk transaksi pendapatan dividen dan pendapatan lain-lain. Di sini ada temuan juga, tapi temuannya merupakan temuan perbedaan klasifikasi. Yang nanti kedua ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya melalui kertas kerja. Selanjutnya ada rinci saldo. Lakukan vouching dan cocokkan saldo untuk investasi surat berharga. Ini satu paket yang dimana kita cek surat dan dokumen, terus langsung dicocokkan dengan perhitungan klien serta perhitungan audit tentang surat berharga. Dan di sini tidak ada temuan. Terus periksa rekonsiliasi bank yang disiapkan oleh klien. Terus lakukan rekalkulasi rekonsiliasi bank dan cocokkan dengan saldo yang ada di neraca. Di sini nanti di KK ini ada temuan di mana temuannya sangat signifikan. Terus lakukan rekalkulasi berkaitan dengan penambahan kas atas klaim garansi. Nanti ada temuan juga. Terus lakukan inspeksi terhadap kas di tangan. Ini tidak ada temuan untuk kas di tangannya. Terus terakhir lakukan rekalkulasi pendapatan dividen, bunga, dan lain-lain.
Nggak ada temuan juga. Terakhir, ini pelaporan dan pengungkapan. Jadi, pastikan kas investasi pendapatan telah diidentifikasi, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk kakak kepada Mbak Alia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja untuk prosedur awal. Untuk prosedur awal ini kami akan melakukan audit terhadap kertas kerja investasi dan kas, kemudian membandingkan antara saldo awal ke kertas kerja tahun lalu. Untuk akun-akunnya adalah yang pertama kas di bank, ada 2 bank BCA dan ABC, jumlahnya sebesar 215.000, 300.000, dan 75 juta. Untuk kas di tangan sebesar 5 juta, dan investasi surat berharga sebesar 12.800.000. Untuk jumlah ini, kami sudah lakukan vouching ke dokumen pendukung, dan kemudian ditemukan bahwa bukti cocok dengan angka klaim. Kemudian kami juga melakukan voting dan cross-voting. Selanjutnya adalah kertas kerja prosedur analitis, di mana kami melakukan perhitungan untuk 2 rasio, yaitu rasio kas terhadap aset lancar dan rasio investasi terhadap aset. Untuk rasio kas terhadap aset lancar, perhitungannya adalah kas dibagi total aset lancar. Untuk tahun 2005, kami menemukan bahwa rasio yang didapat sebesar 90,72%. Untuk tahun 2006, terdapat penurunan rasio kas terhadap aset lancar menjadi 60,28%. Dari penurunan tersebut, kami menilai bahwa terdapat indikasi bahwa kas ditempatkan ke aset lain. Selanjutnya adalah rasio investasi terhadap aset, dengan perhitungannya adalah investasi surat berharga dibagi total aset lancar. Untuk rasio tahun 2005, yaitu sebesar 3,93%, untuk tahun 2006, 36,72%, sehingga mengalami kenaikan antara tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya. Selanjutnya adalah kertas kerja untuk pemasukan dan pengeluaran kas untuk mengaudit transaksi-transaksi selama periode tahun lalu. Yang akun-akunnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada investasi surat berharga, kemudian ada pendapatan sewa tanah, yang ketiga adalah investasi deposit luar negeri. Untuk transaksi-transaksi tersebut, kami melakukan beberapa reklasifikasi. Yang pertama adalah reklasifikasi pendapatan investasi menjadi pendapatan sewa tanah. Yang kedua ada reklasifikasi dari pendapatan investasi menjadi pendapatan dividen. Setelah melakukan audit, selain untuk transaksi investasi deposit luar negeri, tidak ada perbedaan antara nilai yang diperoleh per klien dengan per audit. Dan kami menemukan adanya perbedaan untuk transaksi deposit luar negeri, di mana nilai per klien sebesar 210 juta, dan untuk per audit didapatkan sebesar 4.051.555, sehingga terdapat perbedaan sebesar 205.948.445 yang akan dilakukan penyesuaian untuk kertas kerja selanjutnya. Untuk hal tersebut kami melakukan vouching ke dokumen pendukung dan juga melakukan voting dan cross-voting.
Untuk selanjutnya ada kertas kerja investasi surat berharga. Kami melakukan audit untuk saldonya, di mana untuk investasi surat berharga tersebut didapat dari PTP dan PTT. Untuk saldo awalnya adalah 8 juta, didapat dari PTP, dan 4.800.000 untuk PTT, sehingga jumlahnya adalah 12.800.000 untuk saldo awal. Selama tahun berjalan itu terdapat transaksi menambah saldo sebesar 3.200.000, sehingga untuk saldo akhirnya adalah untuk masing-masing PTP dan PTT sebesar 8 juta, atau jumlahnya adalah sebesar 16 juta. Kami melakukan vouching dan tidak ada perbedaan antara saldo per klien dengan saldo konfirmasi. Selanjutnya adalah kertas kerja investasi deposit luar negeri, di mana terdapat nilai asing won sebesar 423.360 dengan nilai kurs yang pertama adalah 9,57, ketika dirupiahkan menjadi 4.051.555. Nah, untuk nilai kurs selanjutnya itu terdapat kenaikan sebesar 9,80, sehingga nilai rupiah juga mengalami perbedaan. Untuk nilai kurs yang kedua itu nilai rupiahnya mengalami kenaikan sebesar 97.373. Untuk kenaikan atau perbedaan ini nanti kami lakukan adjustment di belakang. Nah, setelah dilakukan penyesuaian, kemudian didapatkan perhitungan untuk saldo tersebut sebesar 205.948.445, sehingga tidak terdapat perbedaan hitungan karena penyesuaian tadi. Ya, baik. Ini untuk kertas kerja dari saldo Bank ABC bisa kita lihat ada 125 juta, saldo per klien 31 Desember 2006 125 juta, yang mana setelah direkonsiliasi saldo bank tersebut ada 31 Desember 2006 75 juta, kemudian setoran dalam perjalanan 50 juta, yang di total 125 juta. Tetapi auditor tidak mendapat konfirmasi dari Bank ABC dan adanya keterbatasan lingkup audit untuk menjalankan prosedur tambahan. Nah, kemudian saldo kas di tangan 30 Januari 2007 5 juta. Saldo kas hasil inspeksi auditor 2.855.000, dan bebannya sebelum pengisian kembali 2.145.000, dan tidak ada perbedaan di antara klien dengan auditor, berarti cocok. Kemudian terdapat klaim garansi pada 2 Februari 2007 atas transaksi 10 Desember 2006 yang lalu. Kita melakukan adanya adjustment, piutang klaim garansi di debit sebesar 5 juta, kemudian pendapatan lain-lain di kredit 5 juta. Karena kemungkinan keterjadiannya 100%, itu termasuk dalam virtually certain, dan dampak dari keterjadian tersebut adalah adanya capital inflow 5 juta terkait adanya klaim garansi dari perusahaan, dilakukan penyesuaian sebesar 5 juta sebagai piutang klaim garansi. Kemudian ini rekalkulasi adjustment.
pendapatan investasi 600.000 di debit, kemudian pendapatan sewa di kredit. Secara kuantitatif ini imaterial, kemudian kualitatif material, dan pihak klien disetujui oleh pihak klien untuk merefleksikan pendapatan sewa tanah sebagai pendapatan sewa dari kegiatan non-operasional atau bukan aktivitas investasi. Kemudian adjustment yang kedua, ini pendapatan investasi di debit, kemudian pendapatan dividen di kredit. Secara material, secara kuantitatif tidak imaterial, kualitatif juga imaterial, dan mendapat persetujuan dari klien. Ini dilakukan untuk refleksikan pendapatan investasi yang merupakan pendapatan yang berasal dari dividen dapat dipas atau ditolak oleh klien. Kemudian adjustment yang berikutnya adalah kas di debit dan investasi deposit luar negeri di kredit sebesar 205.948.145. Secara kuantitatif material, secara kualitatif juga material, dan disetujui oleh klien. Ini dilakukannya untuk mengakui kelebihan pencatatan oleh klien atau perusahaan. Kemudian adjustment yang kedua, materi beban atau utang di kredit 72.500.000, kas di kredit 72.500.000. Ini secara kuantitatif material, kualitatif juga material, dan disetujui oleh klien. Ini dilakukan untuk mengakui pengeluaran atau klaim atas cek entitas lain yang tercatat sesuai dengan pisah batas yang dilakukan auditor. Kemudian adjustment yang ketiga, klaim piutang garansi di debit, kemudian pendapatan lain-lain di kredit. Material secara kuantitatif material juga secara kualitatif, dan mendapat persetujuan dari klien. Untuk dilakukan untuk mengakui klaim atas garansi pada persediaan yang dibeli 10 Desember 2006 setelah pengujian oleh auditor. Kemudian material pendapatan bunga di debit 6.332.554, piutang 6.300, piutang bunga di kredit 6.332.554. Ini secara material, kuantitatif material, kualitatif juga material, dan mendapat persetujuan dari klien. Ini dilakukan untuk mengakui kelebihan bunga akrual oleh klien akibat investasi luar negeri. Kemudian yang terakhir, adjustment yang terakhir adalah investasi deposit luar negeri di debit 97.373, keuntungan belum direalisasi di kredit 97.373. Secara material tidak material, secara kuantitatif tidak material, secara kualitatif tidak material, dan mendapat persetujuan dari klien. Ini untuk mengakui kenaikan nilai investasi akibat perubahan kurs asing atau nilai tukar mata uang asing. Ya, begini mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada perbedaan, bisa kita diskusikan di forum diskusi yang sudah disediakan.